Saya tuh nggak bakal capek ngomong sesuai anjuran dokter hewan. Hai guys, kembali lagi bersama saya Dokter Jami di Dokter Jami TV. Ini orang kata gue teh masih hidup lu. Masih hidup kok. Gimana kabarnya? Sehat kan ya? Semoga sehat selalu ya. Meskipun dalam keadaan sakit, nanti akan diberi kepersembuhan juga. Mana aja ya? Kayak udah 6 bulan lebih kagak update video YouTube. Kenapa? Karena sibuk kemarin, sekarang gak sibuk soalnya. Pasiennya lagi jarang. Enggak sih. Doain aja ya supaya banyak pasien tiap hari. Mostly sih sekarang aktifnya di Twitter ya. Jadi gampang, Twitter tuh tinggal ngetik doang. Kalau misalnya YouTube ini mesti tuh kan apa nih? Apa nih? Kok kata Keanu apa nih? Ini masih syuting, terus diedit. Aduh, melelahkan bos. Nah, jangan lupa follow Twitter aku di sini. Welcoming my new subscribers. Wow, ini udah 1000 berapa? 1000-an ya. Moga-moga naik terus subscribersnya ya, meskipun banyak komen-komen yang kadang saya bacanya, aduh ini kenapa nanya sama saya, kenapa nggak langsung bawa ke dokter gitu. Kenapa? Udah sakit hewannya, nanya-nanya di komen YouTube. Terus juga ada komen-komen aneh, aduh. Kadang saya balesinnya sampai, jujur aja ya, kalau YouTube itu apa? Hebat banget deh YouTubers itu. Nahan emosi, kalau saya nggak bisa. Kalau saya udah nggak kuat, yaudah saya tinggalin aja. Makanya update YouTube tuh bener-bener like jarang banget kan. Pokoknya ya, kalau yang sering ngikutin video-video sebelumnya, udah nonton, mudah-mudahan kalau ikutin saran-sarannya, itu saya jamin deh kucingnya atau anjingnya itu dikit sakitnya, ya. Karena ya itu kerjaan saya ngasih tahu saran-saran yang baik untuk menjaga kesehatan hewannya. Oke? Thank you for subscribing me. Meskipun masih gini-gini aja. Kali ini kita akan membahas yang namanya mitos-mitos. Padahal yang sebelumnya itu, yang video-video sebelumnya yang dibahas juga mitos itu. Nah ini lebih banyak lagi mitos-mitos aneh. Karena ada nih di Twitter kemarin, nggak kemarin sih, kayak udah lama, saya minta ada mitos-mitos nggak? Langsung banyak. Ada sekitar kayak 20 pertanyaan atau statement yang bilang begini. Nah ini akan dijelaskan sama saya ya. Jadi mitos-mitos yang sering kita dengar mengenai kesehatan kucing dan anjing. Yang pertama, kucing makan anak sakit. Selain anak sakit, dia juga suka makanin yang belang 3. What? Induk makan anaknya biasanya kita sebut dengan infanticide. Induk itu akan punya insting nih, kalau misalnya anak-anaknya kayak ada salah satu yang daya tahan tubuhnya kelihatan gak bagus pas dia ngerawat dari lahir, dia lihat kok ini perkembangannya makin lama kayak nggak bagus, ya udah mending gua makan aja. Itu udah insting bawaan, sebaiknya sih biarin aja. Tapi kalau emang mau dibantu, itu mesti hati-hati, nanti bisa ngaruh ke psikis induknya juga. Kalau kita ikut campur tangan, coba aja, bisa nggak? Tapi mostly yang induk anggap itu udah jelek kondisinya, pasti akan kedepannya ya akan meninggal. Untuk kondisi-kondisi seperti itu,
juga dipengaruhi oleh yang pertama, misalnya dia maternal instingnya tuh rendah. Biasanya terjadi pada induk yang masih muda, di bawah 1 tahun itu udah kawin, beranak. Nah itu biasanya kan kalau di bawah 1 tahun belum dewasa ya. Dewasanya kucing itu kan sekitar kayak di atas 1 tahun. Atau kalau mau lebih bagus lagi, kalau mau dikawinin tuh umur 2 tahun. Karena masih instingnya masih belum bagus, dia langsung kayak terdistract tuh pas keadaan dia lahiran. Ya dia kayak pasti nih kayak ngeganggu mungkin sama dia atau gimana, dia nggak suka, ya udah dia makan aja. Terus yang kedua, stres. Nah, stres ini bisa dipengaruhi oleh pergantian lingkungan. Kayak misalnya habis pindah, ada anggota keluarga baru, ada hewan peliharaan baru. Nah itu mesti diperhatiin. Soalnya kalau stres-stres dikit itu bisa memicu dia untuk makan anaknya. Kalau dia lagi nyusuin atau habis ngelahirin itu jangan iseng ngangkat-ngangkat. Pokoknya ngangkat-ngangkat yang nggak perlu lah. Jangan ya. Kalau emang bisa dibiarin ya biarin aja. Soalnya kalau kita ikut campur, itu tadi bisa bikin stres. Terus yang ketiga, dia nggak bisa mempertahankan anaknya. Jadi anaknya itu kayak dia tinggal di lingkungan yang membahayakan lah istilahnya. Kayak banyak kucing liar atau banyak orang iseng. Nah ini biasanya sih mostly kayak tinggal di jalanan atau kondisi environment rumahnya itu nggak kondusif. Kayak misalnya banyak kucingnya. Orang suka pelihara kucing banyak-banyak. Nah itu sebenarnya nggak bisa. Mendingan steril aja. Ya. Nah itu kalau situasinya ramai kayak gitu, bisa bikin kucingnya itu kayak mikir, wah ini kalau misalnya anak gue ada di sini, bahaya nih untuk kehidupannya ke depan. Mendingan gue makan aja. Ya udah dia makan tuh. Lalu kucing belang 3 itu kenapa dimakan? Mungkin kucing belang 3 itu kelihatannya juga ya itu tadi kondisi badannya nggak bagus, sakit-sakitan atau gimana, makanya dia induknya lebih milih untuk dimakan. Kalau kucing belang 3-nya jantan, itu kalau misalnya besar langka banget karena sedikit sekali peluang kucing melahirkan belang 3 dan jantan. Nah kalau misalnya kayak gitu, kucing belang 3 itu akan mostly infertile. Apa itu infertile? Dia dikawinin aja nggak akan jadi, nggak akan bisa jadi anaknya karena spermanya dia itu jelek kualitasnya. Kalaupun berhasil, nanti anaknya cacat karena spermanya aja udah jelek. Nanti mungkin gen bawaannya jadinya malah bikin cacat keturunan si belang 3 jantan tersebut. Ya, buset ini satu pertanyaan 10 menit ya. Selanjutnya, kucing nggak bisa stres. Hewan itu bisa stres ya. Ini saya generalisir aja ya. Kucing, anjing itu bisa stres loh. Buktinya apa? Karena ada perubahan perilaku. Dan yang parah lagi bisa ada stress related disease, yaitu penyakit yang disebabkan oleh stres. Banyak ya. Contoh yang paling sering adalah demodikosis, yaitu demodex. Kayak parasit yang emang tinggal di kulit, nanti dia akan timbul kalau kondisinya jelek. Kondisi tubuhnya misalnya stres ya. Dan yang bikin pusing itu ada namanya radang pipis. Itu bisa disebabkan oleh stres juga. Terus yang selanjutnya tempe. Tempe itu udah dijelasin ya, udah jelas, sejelas-jelasnya di video sebelumnya. Thumbnailnya kayak gini. Cari aja ya. Nah itu kucing emang dia karnivor sejati. Di cat food itu ada protein nabati kok, bla bla bla. Ya memang nggak apa-apa dikasih protein nabati, tapi takarannya sesuai sama si kebutuhan kucing tersebut sebagai karnivor. Dan itu yang mempelajari siapa? Dokter hewan yang mendalami ilmu nutrisi tentu saja. Ya udahlah pakai pet food aja, jangan nyiksa diri.
repot-repotin aja bikin makanan sendiri, ya nggak sih? Kan udah ada pet food, oke? Terus selanjutnya mandiin hewan yang kutuan pakai sunlight. Saya sih nggak saranin ya. Udah ada sampo khusus kutu bagi kucing dan anjing. Kalau pakai sunlight itu emang pH-nya setara gitu sama pH kulit kucing, dan dipakai juga. Mungkin ada yang berpengaruh. Jadi kutunya pada pergi atau gimana, saya nggak pernah pakai sih, nggak pernah nyoba. Cuma fungsinya apa itu sunlight? Buat repellent doang ya. Dan juga kalau misalnya samponya ke kulitnya dia, kalau yang nggak cocok itu potensi alerginya lebih tinggi daripada sampo-sampo yang udah certified basmi kutu kucing atau anjing. Dan itu pun harus sesuai anjuran dokter ya, karena sampo kutu juga rada-rada beracun nih kalau misalnya salah-salah makein ya. Yang baik untuk menghilangkan kutu dengan memberikan obat kutu. Obat kutu itu bisa dikonsultasikan dulu ke dokternya. Obat kutu macam-macam ya. Ada yang ditetesin, ada yang bentuknya bisa dimakan ya. Konsultasiin dulu. Karena ada kondisi tertentu di mana pemberian obat kutu harus dilihat dari kesehatan hewannya. Nanti kalau salah-salah bisa berabe, bisa keracunan, atau bahkan bisa membuat sakit ya. Selanjutnya, ini kenapa suka ada selaput putih pada kucing yang sakit. Itu menandakan apa? Nah, fungsinya si selaput itu untuk membasahi mata normalnya ya. Terus juga untuk menghalangi debu masuk ke mata. Kalau ada selaput putih gitu pada hewan yang sakit, baik kucing maupun anjing, itu menandakan ada penyakit sistemik. Apa itu penyakit sistemik? Penyakit yang terkait pada fungsi-fungsi organ yang ada di dalam tubuhnya dia. Selain itu juga, kalau sakit mata juga muncul tuh selaput putih. Ya. Makanya ini mesti dibawa ke dokter aja. Soalnya kalau kita nebak-nebak, tahu-tahu main kasih obat tetes mata tanpa anjuran dokter, itu bisa berbahaya. Ya. Lalu selanjutnya, fish oil itu vitamin bulu. Bukan vitamin sayang, suplemen aja ya. Karena fish oil mengandung EPA, DHA, omega 3 ya. Itu suplemennya untuk membantu kesehatan kulit. Bisa kalau misalnya kulitnya kering atau bersisik, bisa dibantu kayak dilembutkan ya sama si fish oil tersebut. Cuma harus tetap dengan anjuran dokter. Dan juga biasanya kalau udah sakit kulit gitu, kita kan gak bisa ya main kasih-kasih terus, tapi ternyata kondisinya kita nggak tahu seperti apa. Lebih baik kan kalau dibawa ke dokter, kalau kondisi kulitnya jelek, bisa dilihat nih perlu nggak treatment lain selain fish oil. Bisa dikasih obat kayak antibiotik, salep, bahkan makanan khusus untuk persembuhan kulitnya. Selanjutnya VCO all-in-one treatment. Jadi kalau misalnya dikasihin aja, mau dioles, mau diminum, itu bisa bikin sehat. Mana mungkin ya? Mungkin sih kalau diarahkan sama dokter setelah diperiksa. Ya, jangan ngasih sembarangan, nanti bisa berbahaya. VCO itu emang klaimnya untuk antivirus, antibakterial, antiparasite. Kalau ngasihnya ngasal, ya gimana mau sembuhnya bener? Ya. Dan juga kalau VCO diminumin itu, kalau yang nggak cocok bisa mencret-mencret. Karena kalau minum minyak itu pasti akan bikin pupnya lembek. Minyak kelapa sebenarnya juga bisa buat bantu untuk konstipasi. Ya itu tadi, tapi sesuai saran dokter hewan ya. Catatan nih ya, VCO ini juga riset buat hewannya juga masih dikit banget ya. Jadi makanya dibawa ke dokter, oke? Selanjutnya, putih telur itu beracun.
Mungkin maksudnya alergi kali ya. Jadi kan kalau alergi itu reaksi tubuh terhadap asupan protein tertentu itu nggak cocok atau alergen lain lah selain protein. Karena putih telur itu mengandung protein, ya dikasihin ke kucing atau anjing, ya bisa bikin muntah atau mencret atau sakit kulit. Itu bisa dibilang dengan alergi. Kalau udah seperti itu, ya di stop aja pemberiannya. Lagian pemberian telur juga kan emang nggak bisa mentah. Kalau matang pun maksudnya setelah direbus ya, jangan digoreng. Setelah direbus nggak cocok juga ya udah jangan terusin. Kasih aja makanannya dia, dikasihin sejumput-jumput buat cemilan kan bisa. Ya. Lanjutnya, kucing kalau nggak dikasih makan nasi nggak akan kenyang. Aduh. Udah masuk tuh, saya bikin counter video buat apa sih, kemarin ada TikTok kreator bikin nasi goreng kucing, apaan sih? Udah dibahas di Kompas yang jelasin Dokter Slamet, dosen dari UGM. Soalnya kalau saya doang ngomong kagak bakal percaya orang-orang, bantah mulu yang ada. Padahal saya ngasih taunya saya fakta gitu kan, kalau nasi itu nggak bagus, bisa bikin kegemukan, terus diabetes. Selengkapnya udah pernah saya bahas kok juga di video sebelumnya. Nih thumbnailnya, bisa nggak sih? Ya, kalau udah ada pet food kok ngapain ngasih lagi pakai campur-campur nasi? Kenapa sih kita suka banget ngeribetin hal-hal yang simpel? Like, what for? Ya. Selanjutnya, kucing kalau misalnya bengkak kakinya kasihin tawon. Minyak tawon. Di manusia mungkin ngaruh ya, maksudnya kayak bengkak biasa olesi minyak tawon. Tapi kalau di kucing atau di mungkin anjing juga kali ya, ada yang ingide juga, jangan deh ya. Belum ada bukti ilmiahnya kalau misalnya bisa ngurangin bengkak. Lagi pula yang dilihat itu bengkaknya beneran bengkak atau yang lain, karena diferensial diagnosa bengkak itu banyak ya. Bawa ke dokter biar pengobatannya tepat. Oke? Gue kayak ngajarin anak kecil dah. Lagian juga minyak tawon dikasih ntar dijilat keracunan aja, repot sendiri ya. Bawa ke dokter. Oke? Gatal jamuran kasih kunyit. Aduh. Saya juga tempo hari pernah lihat tuh kucing diwarnain jadi warna kuning pakai kunyit, katanya pewarna alami, like oh my god, atau ini sembuh loh nggak jamuran. Ya kebetulan aja sama kucingnya cocok. Kalau kucing lain dicobain, saya pernah dengar tuh jadinya bengkak-bengkak merah-merah. Emangnya yang ngasih tips itu mau tanggung jawab? Saya tanya mau tanggung jawab? Enggak kan? Makanya jangan suka ngasih tips-tips aneh deh. Mending suruh aja orangnya ke dokter. Ya. Kunyit itu emang klaimnya kayak antibakterial, antifungal, anti-parasite, kayak VCO juga. Tapi emangnya sudah ada bukti ilmiahnya di kucing atau di anjing? Belum kan? Gak usah nyamain yang di manusia ke hewan, udah jelas fisiologisnya beda. Ya, nanti kalau udah sakit repot. Belum lagi juga kejilat. Aduh, udah tahu hewan-hewan kayak gitu suka jilat-jilat. Kalau udah sakit kulit, diulang lagi nih, bawa ke dokter ya, biar tuntas pengobatannya. Oke? Selanjutnya, vaksin untuk kucing ras, bukan kucing kampung atau domestik.
untuk semua ras bunda. Masa sama hewan aja rasis? Sama manusia aja nggak boleh rasis, masa sama hewan rasis? Gimana sih bunda? Ya, vaksin itu buat semua ras kucing, anjing, mesti divaksin. Nanti kalau nggak divaksin, penularan penyakitnya, waduh, pusing-pusing tuh, mematikan soalnya ya. Saya udah pernah bikin video lagi, bahasannya baik banget sih di video nih tentang vaksin. Tambahannya, kucing atau anjing itu disarankan vaksin seumur hidup sekarang ya. Karena di video yang sebelumnya saya bilang 10 tahun ya, saya udah dapet update terbaru, mendingan setiap tahun aja sampai kondisinya tua, akhir hayat gitu ya. Pertimbangannya nanti kalau misalnya udah di atas 10 tahun, ada kondisi organ yang menurun, diskusikan sama dokternya masih perlu nggak divaksin ya. Karena ada aja nih yang di atas 10 tahun kena penyakit virus, jadi nggak terselamatkan, kan kasihan ya. Nah selanjutnya, steril itu dosa, menghalangi hewan-hewan tersebut untuk beranak pinak. Kalau yang saya tahu ya, saya kan muslim ya, lakukan hal yang mudaratnya itu sedikit kalau bisa. Jadi kalau misalnya ada pertimbangan mudarat tuh maksudnya yang merugikan kita lah, yang lebih sedikit ya lakukan. Di antara steril sama nggak steril, lebih sedikit jadi steril. Kenapa? Kalau misalnya nggak di steril, saya sebutin ya, banyak nih mudaratnya. Mudarat. Kok jadi akun dakwah ya? Hal-hal yang merugikannya lebih banyak kalau misalnya nggak di steril. Yang pertama, potensial penyakit reproduksi dan perkancingan itu tinggi pada kucing dan anjing yang nggak di steril. Contohnya, saya udah jelasin kok di sini. Yang terparah itu kalau misalnya sakit infeksi rahim ya, sakit pipis, kanker prostat, kanker rahim, kanker payudara ya. Itu kalau misalnya udah sakit, biayanya gede banget. Dan kemungkinan untuk sembuhnya juga bisa sedikit loh. Ya. Malahan ada yang, ini kecil banget nih kemungkinan untuk sembuhnya gitu. Kan kasihan hewannya. Kitanya juga kasihan, ngeluarin duitnya banyak. Kedua, stres pada hewannya, kasihan deh. Misalnya nih, ya udah nggak usah di steril, tapi jamin nggak kasih pasangan yang pas buat hewannya. Hewan itu punya tipe loh, kayak manusia juga. Saya punya tipe sendiri pasangan. Anda juga kan pasti. Bahkan ada yang nggak suka buat dikawinin. Nah itu kan bisa bikin stres ke mereka, bisa bikin sakit karena stress related. Kalau udah sakit-sakitan, yang repot siapa? Ownernya lagi kan. Selanjutnya, kemampuan owner untuk merawat. Itu kalau udah beranak pinak, multiply. Yakin gak semuanya terjaga kesehatannya? Yakin gak bisa vaksin satu-satu? Kasih obat cacing, kasih obat kutu untuk pencegahan, kebersihannya. Susah loh. Populasi banyak juga bisa menimbulkan banyak penyakit. Apalagi kalau penyakit virus yang menularnya cepat. Susah. Repot bunda. Selanjutnya, kalau misalnya dia beranak pinak, terus dibiarin keluar-keluar, itu jadi hama bunda. Apakah kamu rela hewannya nanti tiba-tiba dipukul? Atau yang baru-baru ini suka ada yang bunuh-bunuh, diambil-ambilin, dijadiin bahan makanan di lapo? Gak mau kan? Ya, kasihan. Keluar-keluar itu, selain kayak misalnya udah nggak bisa dijaga banget nih, itu salah satu penyebabnya ya karena pengen kawin, kabur-kabur dia. Ya, jantan itu kalau udah nyium betina yang birahi, radiusnya bisa 1 kilo
1 kiloan. Ya, ngacir kemana-mana. Balik nggak? Belum tentu. Steril beneran deh. Kucing saya 2 di steril, ya udah, leha-leha aja sekarang. Maksudnya, less stress juga ya, kalem. Ada yang nggak kalem juga sih. Cuma seenggaknya potensi yang sakit-sakit reproduksi sama perkencingan itu udah ya minimal. Cobain deh di steril ya, kucing sama anjingnya di rumah. Selanjutnya, skabies diobatin pakai oli. Jahat banget sih mikir kayak gitu. Oli tuh ke kulit saya aja kadang suka panas, lagi ke kulit hewan. Skabies tuh treatmentnya dikasih obat kutu. Cuma dokternya mesti lihat dulu nih kondisinya beneran skabies apa enggak. Karena bisa jamuran, infeksi bakteri ya. Siapa sih yang nyuruh pakai oli? Beneran deh. Tega banget. Bawa ke dokter kalau skabies, oke. Selanjutnya, pelihara kucing bisa bikin bengek atau mandul. Bengek itu pada manusia kayak reaksi alergi. Nah, dibawa sama si Pets Dander ya. Pets Dander itu allergen yang menyebabkan manusia bisa bengek. Rambut mereka kan nggak kayak kita yang kayak sering mandi tiap hari, 2 kali sehari kan. Nah itu kalau misalnya jarang banget dimandiin, itu bisa nempel tuh kotoran pup, kotoran pipis, ya bekas-bekasnya. Terus juga serbuk tanaman atau tanah lah, debu segala macem lewat depan kita, atau misalnya mereka goler-goler aja kan itu pasti debu udah terbang-terbang kecil-kecil kan. Ya sensitif lah jadinya bengek. Nah untuk menanggulangi itu adalah dengan melaksanakan mandi tiap 1 sampai 2 minggu sekali sama disisirin. Sisirin aja, sisirin terus ya. Apalagi kalau rambutnya panjang tuh. Jangan dibiarin gimbal-gimbal, aduh ntar jadi sarang kutu juga bisa tuh. Terus kalau mandul gimana ya? Kalau mandul itu sebenarnya jarang banget sih terjadi. Kemungkinan bisa karena toksoplasma. Toksoplasma itu ada di kucing ya penularannya. Bisa dari kucing, maksudnya kucing yang sakit kena toksoplasma bisa nularin ke manusia. Kalau ke pria bisa bikin mandul. Kalau ke wanita bisa bikin keguguran. Ya, salah satunya itu. Itu kayak bahaya deh, makanya jangan sampai kucingnya kena toksoplasma. Anjing gimana? Kalau anjing itu jarang banget terjadi ya. Di kucing nih kalau misalnya kena toksoplasma itu nggak kelihatan, jadi kucingnya biasanya kayak cuma mencret-mencret biasa gitu ya. Kalau yang parah bisa sampai kena saraf juga atau keguguran ya. Terus gimana sih toksoplasma ini ada gitu? Toksoplasma itu ada di lingkungan ceritanya ya. Biasanya dibawa sama tikus. Tikus itu inang perantara toksoplasma. Toksoplasma itu kan protozoa ya, bukan bakteri juga. Jadi protozoa itu kayak ukurannya lebih besar sedikit daripada bakteri. Nah itu dibawa sama tikus tuh, dimakan sama kucing ya. Kucing jalanan bisa lah, stray cats ya. Biasanya kan suka makan-makan yang tikus tuh. Atau kalau misalnya anjing juga tuh kan, kalau di rumah ada tikus hati-hati. Makanya kalau ada tikus di rumah, basmi kalau bisa. Semuanya. Parah tuh tikus bawa penyakitnya. Nah, saat kucing terkena, dia mencret-mencret. Tuh ya, mencret-mencret ke lingkungan. Paling sering itu toksoplasma itu ada kita dapatnya dari makanan mentah. Kenapa kok makanan mentah? Nah, makanan mentah itu kan ada di pasar ya, kayak sayur, buah, daging, jajan pasar juga lah. Yang lainnya. Itu kan kalau pasarnya tradisional,
Kan kita nggak tahu tuh hembusan angin dari mana. Nah, pup kucing yang terinfeksi itu udah kering nih. Jadi kalau ketiup angin, partikel debunya pasti akan keangkat. Ya udah, kalau banyak kucing di sekitar pasar situ, hati-hati. Itu bisa nularin toksoplasma. Makanya kalau ada makanan mentah, lebih baik dimasak sampai matang. Atau juga kalau jajan-jajan pasar gitu, kalau bisa diangkatin lagi atau ya jadi bersihin lah sebelum dimakan gitu kan. Nah, kok kucing kita bisa kena? Kucing kita bisa kena karena dari lingkungan juga bisa, yang tadi yang saya bilang debu berterbangan segala macam. Apalagi kalau kucingnya semi outdoor, semi outdoor, jadi kayak keluar-keluar dibiarin, nggak tahu tuh ngapain dia. Kan biasanya pada ngorek-ngorek sampah kan kalau keluar. Itu hati-hati, atau ngorek-ngorek makanan, sisa-sisa makanan tuh. Aduh. Terus juga pemberian raw food. Saya udah ngoceh-ngoceh nih di video sini. Raw food itu kontroversial. Saya udah bilang banyak mudorotnya. Udah kayak steril tadi ya. Itu mesti jangan deh raw food ya. Itu kena ke kucing di rumah. Kucing kena ke manusianya gimana? Nah, karena penularnya dari pupnya dia, saat ngebersihin litter box itu, hati-hati tuh kalau yang nggak pernah pakai masker, nggak pernah cuci tangan, nggak pernah pakai sarung tangan ya, itu potensinya ada. Nah loh, makanya kalau misalnya ngebersihin pup atau litter boxnya dia, pakailah APD. Minimal tadi yang disebutin. Masker, sarung tangan, sama habis itu cuci tangan. Untuk mengetahui kucing kita di rumah, karena emang mostly carrier dan gak nimbulin gejala yang benar-benar signifikan kecuali udah parah banget, lebih baik kucingnya itu dibawa ke dokter yang menyediakan pelayanan pemeriksaan toksoplasma pada kucing atau anjing. Bisa kayaknya coba tanya dokternya, soalnya saya di klinik saya belum ada tuh cek toksoplasma, dan dulu pas kerja biasanya kucing doang sih yang diperiksa. Selanjutnya, kucing itu tetap di rumah, di steril. That is the wisest decision that you've ever made in your life. Note it. Tapi kayaknya rada kurang berlaku ya pada anjing. Tapi kalau anjing mah asal steril aja, karena kan mereka kan lebih sering keluar ya, energi banyak, sama kebersihannya. Kenapa kaitannya? Hewan yang indoor, maksudnya sering dalam rumah, itu akan sedikit resikonya kena penyakit yang ada di lingkungan. Asal sehat ya, maksudnya diperhatikan juga kena sinar matahari, ada ventilasi, nggak lembab, pemberian nutrisinya cukup. Kalau hewannya udah disteril, terus indoor, dan perawatannya bagus ya, kasih obat cacing, obat kutunya rutin, mandiin rutin, panjang umur dah. Jangan lupa vaksinnya tiap tahun. Yang mesti diperhatiin yaitu kalau misalnya hewannya indoor, kita jangan terlena. Itu terlena bukan sih? Lagu dangdut yang terlena gimana? Jangan terlena. Karena kita dari luar bisa bawa penyakit. Saya kan udah pernah jelasin tuh yang di COVID, pencegahan COVID. Nah, virus-virus lain juga bisa nempel di badan kita. Kalau misalnya kita langsung pegang hewannya di rumah, itu bahaya kalau dari luar ya. Makanya kalau habis dari luar,
Mandi dulu, ganti baju dulu yang bersih, baru interaksi sama hewannya. Ya, semua kemungkinan dapat terjadi. Karena virus itu mau dibilangnya penularan lewat pup kek, tapi kan kalau kucing jalanan atau anjing jalanan itu, kalau pupnya udah kering, ketiup angin, partikelnya kan kemana-mana. Nempel ke badan kita juga bisa, ke baju lah, ke tangan lah, atau yang lain-lain. Mereka kan kayak, langsung kalau misalnya datang peluk segala macem. Terus ya emang sih nggak kontak langsung sama mulutnya dia, cuma nanti kan mereka jilat-jilat. Masuk deh itu virus, bisa sakit. Kalau indoor juga siapin mainan sama fasilitas lainnya supaya mereka nggak bosen, ya. Kalau bosen nanti stres itu ada apa tadi? Stress related disease. Selanjutnya, masih bayi gampang belekan kalau dipegang sama manusia. Jangankan dipegang sama manusia, dijilat aja sama induknya juga bisa belekan. Namanya masih kecil ya, imunnya juga belum terbentuk sempurna lah, maksudnya rentan ya. Makanya jangan aneh-aneh dah. Kalau punya bayi-bayi kitten biarin aja. Kecuali emang perlu bantuan atau kayak tiba-tiba nggak mau nyusu, ya kita bantuin nyusu. Ya. Konsulin ke dokter ya, supaya jelas arahannya. Paling ya kalau belekan itu bisa ditolongnya sama kapas dikasihin air anget dikit, lapin. Tapi kalau muncul lagi, ayo bawa ke dokter aja. Karena kalau kita ngasih obat sendiri, bisa-bisa salah. Nanti malah yang ada makin parah. Selanjutnya, ya Allah baik banget. Agar Swallow, ini boleh nyebutin merek gak sih? Agar Swallow dicampur sama rebusan daging ikan atau daging yang lainnya untuk pengganti wet food. Yakin bisa pemenuhan nutrisinya sama kayak wet food pabrikan. Kalau buat cemilan aja sih nggak masalah ya. Tapi kalau misalnya dikasih terus-terusan buat makanan utamanya, saya saranin sih kasihnya wet food aja. Karena kalau wet food pabrikan itu udah jelas dia ada nutritionistnya ya. Tinggal kasih sesuai arahannya aja. Tinggal dilihat cocok apa enggak. Jangan pakai takaran-takaran sendiri. Nanti kalau misalnya ada yang kurang kayak vitaminnya atau mineral yang lain yang diperlukan, ataupun bahkan proteinnya juga nggak kurang gitu ya, atau karbohidrat, itu bisa sakit ya. Pokoknya ngasih makanan yang kira-kira itu tanpa arahan dokter yang benar atau gak sesuai sama kebutuhannya, nanti bisa bermasalah jangka panjang. Kelihatannya sih masih sehat nih, gak apa-apa 10 tahun dikasih nasi, gak apa-apa. Kan daya tahan tubuh hewan masing-masing beda, kayak kita aja. Ada yang gampang sakit, ada yang kagak. Terakhir, alhamdulillah, kucing sakit mata bisa dikasih air sirih nggak? Apa? Air sirih? Kenapa sih? Kenapa? Saya tanya kenapa? Tega banget ngasih yang aneh-aneh ke hewannya. Air sirih itu di manusia bisa bikin jamuran, infeksi bakteri, terus juga matanya rusak. Nih contohnya, manusia nih ya. Saya sih kalau pelihara hewan ya, kalau misalnya saya awam pun, gak akan coba-coba deh. Kayak, buat apa gitu? What for again? Itu sama aja nambah masalah. Yang tadinya ingin bersolutif, kok jadi berproblematik. Kayak gue gak bisa jadi scriptwriter yang bener nih. Kalau udah sakit mata, obatin. Tapi sesuai sama anjuran dokter hewan. Saya tuh gak bakal capek ngomong sesuai anjuran dokter hewan. Cari dokter hewannya yang cocok, sesuai budget. Kan udah gampang zaman sekarang.
tinggal lihat rating, ulasan, terus tinggal datang cocok nggak. Makasih ya udah mau dengerin, makasih loh. Biasa saya marah-marah di Twitter, ini marah-marah di video nih. Nanti mau marah-marah lagi nggak? Emang marah-marah? Nggak marah-marah. Kalau marah-marah tuh kata-katanya kasar. Ini mah enggak. Saya kan ngasih tahu yang menurut saya itu emang udah baiknya gimana gitu kan. Kalau masih nggak percaya juga, ya udah nggak apa-apa. Nggak bisa maksain sih orang ngikutin apa saran saya sih. Udah segitu aja. I think it's enough. Kalau misalnya ada ide ngapain, bahas apa, rencananya sih kayak pengen bahas penyakit satu-satu. Padahal di Twitter udah ditulis tuh banyak, saya bikin thread. Cuma kayaknya kalau di visualkan, ngejelasin langsung, kayaknya seru ya. Pokoknya kalau misalnya ada masalah pada hewannya, hubungi dokternya segera ya. Jangan ragu, jangan bimbang. Jangan lupa disebarin aja nih video, moga-moga bermanfaat ya. I'll see you on the next video. Bye-bye. Sehat-sehat ya.